Oke, halo, perkenalkan saya Fitri Ameliani dan hari ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester untuk mata kuliah Deep Learning yang akan membahas tentang kinerja gradient descent menggunakan dataset Bayesian MNIST. Oke, sebelum kita melihat bagaimana cara menguji kinerja gradient descent, mari kita pahami tentang gradient descent terlebih dahulu. Apa itu gradient descent? Gradient descent adalah konsep dasar dalam pembelajaran machine learning dan pengoptimalan yang digunakan dalam meminimalkan fungsi. Gradient descent bekerja dengan cara memandu ke titik terendah minimum dalam suatu fungsi matematika. Gradient descent membantu dalam melatih model machine learning, terutama dalam mengoptimalkan bobot dalam neural networks. Kemudian, apa itu dataset Bayesian MNIST? Dataset Bayesian MNIST merupakan dataset populer dalam machine learning community, khususnya untuk benchmarking classification algorithms. Dataset ini dirancang sebagai pengganti langsung untuk dataset MNIST asli. Jadi, dataset ini berisi gambar item pakaian. Banyak digunakan untuk melatih dan mengevaluasi image classification algorithms, bereksperimen dengan berbagai neural network architectures, dan menguji ketahanan machine learning models. Lanjut. Nah, kita mulai dengan membuat gradient descent. Yang pertama, di sini ada kode yang melakukan import TensorFlow. Kode ini menyiapkan impor dan alat yang diperlukan untuk membangun dan memvisualisasikan model pembelajaran mesin menggunakan TensorFlow dan keras di Jupyter Notebook. Penggunaan yang kedua, import import datetime. Penggunaan import datetime di Google Colab tidak berbeda dengan penggunaannya di lingkungan Python lainnya. Import datetime memberi akses ke semua fungsi yang disediakan oleh modul datetime yang memungkinkan bekerja dengan tanggal dan waktu dalam kode. Yang ini. Kemudian ada perintah tanda seru rm min rf titik logs. Nah, perintah ini di Google Colab fungsinya adalah untuk menghapus directory log dan semua yang ada di dalamnya secara paksa dan rekursif. Ini sering digunakan untuk membersihkan file log lama atau data lain sebelum memulai proses atau eksperimen baru. Kemudian di sini mulai masuk ke dalam penyiapan dataset Bayesian MNIST. Di sini ada variable Bayesian yang mengambil dataset Bayesian MNIST, kemudian disiapkan juga variable xtrem, ytrem, xtest, ytest yang mengambil load data dari Bayesian. Kode ini mempersiapkan kumpulan data Bayesian MNIST untuk melatih model pembelajaran mesin dengan memuat dan menormalkan gambar. Lanjut. Mari kita lihat data MNIST secara acak. Nah, di sini ada beberapa kode yang akan menampilkan output dari data MNIST secara acak. Di sini sebelum kita mendapatkan outputnya, ada beberapa yang harus diimport lagi. Import yang pertama adalah import ini menyiapkan pustaka yang diperlukan untuk memvisualisasikan sampel acak dari kumpulan data MNIST. Ada import matplotlib dan juga import numpy. Yang kedua, setelah import dilakukan, ada beberapa variabel dan kode yang harus dilakukan. Kode ini digunakan untuk menampilkan dua gambar berurutan dari kumpulan data extreme secara berdampingan untuk perbandingan visual. Ini dapat berguna untuk memeriksa kumpulan data secara visual. Ini kodenya, kemudian outputnya adalah ini. Output yang ditampilkan ini adalah output random. Output matplotlib.image.ximage ini adalah representasi objek ximage dari pustaka matplotlib. Objek ini dibuat saat menggunakan fungsi imshow untuk menampilkan gambar dalam plot. Ini adalah contoh output dari MNIST Bayesian tadi, dataset MNIST Bayesian. Kemudian setelah itu di sini ada potongan dari apa namanya define array untuk kode class name. Nah, di samping ini adalah potongan kode class name yang isinya adalah beberapa data label untuk Bayesian MNIST-nya. Dengan menentukan nama kelas ini dapat lebih mudah menginterpretasikan label gambar
saat memvisualisasikan atau menganalisis gambar. Yang pertama, selanjutnya, eh, kode ini menyiapkan direktori untuk menyimpan log TensorBoard untuk dengan stempel waktu unik dan menyiapkan panggilan balik TensorBoard untuk merekam data selama pelatihan model. Ini berguna untuk memvisualisasikan berbagai metrik dan kinerja selama proses pelatihan. Nah, mulai dari sini adalah persiapan kode untuk menampilkan data grafik pada TensorBoard. Nanti kita lihat hasilnya di TensorBoard seperti apa. Kemudian kode selanjutnya, kode ini mendefinisikan jaringan neural dalam atau DNN sederhana dalam satu lapisan masukan. Satu lapisan tersembunyi dan satu lapisan keluaran yang sesuai untuk tugas klasifikasi gambar. Jaringan ini dirancang untuk mengklasifikasikan gambar skala abu-abu berukuran 28 kali 28 dari dataset Fashion MNIST ke dalam 10 kategori berbeda. Tadi kan kita ada nyiapin variabel class name ya dengan beberapa label nama pakaian. Kemudian kode ini mengkompilasi model Deep Neural Network dengan fungsi last sparse categorical cross entropy, pengoptimal SGD, dan akurasi sebagai metrik performa. Mengompilasi model merupakan langkah penting sebelum pelatihan karena hal ini menentukan bagaimana model akan belajar dan bagaimana performanya akan diukur. Lanjut, setelah tadi dilakukan, kita mulai dengan menuliskan fungsi model.summary digunakan untuk mencetak ringkasan model pembelajaran mendalam yang telah ditetapkan. Memberi gambaran singkat tentang struktur dan parameter model. Kemudian nanti outputnya akan menampilkan tabel berikut. Nah, tabel ringkasan ini memberitahu bagaimana data mengalir melalui model, dimensi keluaran pada setiap model, dan jumlah total parameter yang akan dilatih model. Lanjut, kode ini melatih model deep learning selama 20 periode dengan menggunakan 20% data pelatihan untuk validasi. Kode ini mencatat data pelatihan untuk TensorBoard dan mengevaluasi performa model pada saat pengujian di akhir. Nah, metrik ini membantu memahami seberapa baik model tersebut belajar dan apakah model tersebut dapat digeneralisasi dengan baik ke data yang tidak terlihat atau set validasi. Jika melihat kerugian validasi dan akurasi meningkat seiring dengan metrik perlahan, hal ini menunjukkan kinerja model yang baik. Sebaliknya, jika kinerja validasi menurun, sementara kinerja pelatihan meningkat, hal ini dapat menunjukkan overfitting. Lanjut, keluaran ini menunjukkan bahwa model ini memiliki akurasi sekitar 86,4% dan kerugian sekitar 0,41% pada kumpulan data uji yang mencerminkan seberapa baik kinerjanya pada data yang tidak terlihat. Lanjut, kode yang di sebelah kiri ini, kode tersebut memproses seluruh set data pengujian dan menghitung seberapa baik kinerja model berdasarkan fungsi kerugian dan metrik yang diterapkan selama langkah kompilasi. Output biasanya mencakup nilai kerugian dan keakuratan model pada set pengujian. Lanjut, eh, kode ini saat menjalankan perintah ini di Jupyter Notebook atau Colab, TensorBoard akan diluncurkan di tab baru atau sebaris dalam notebook yang memungkinkan memvisualisasikan metrik pelatihan seperti kerugian dan operasi serta data lain yang dicatat selama pelatihan. Ini dapat sangat berguna untuk memantau kemajuan pelatihan dan memahami kinerja model dari waktu ke waktu. Nah, dari sini kita akan melihat hasil dari semua coding yang sudah kita buat, yaitu kita melihat hasil dari analisis gradient descent. Nah, ini tampilan TensorBoard-nya. Saya akan ngambil 3 sampel diagram. Yang pertama adalah grafik evok akurasi dan evok learning rate. Ini pembandingan dua grafik ini ya. Grafik akurasi evok sumbu X. Waktu dalam sehari berkisar dari jam 10.45 malam hingga pukul 10.30 malam. Sumbu Y berkisar dari 0 hingga 1. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Beberapa garis ada biru, orange, dan merah muda yang menunjukkan keakuratan berbagai model atau berjalan dari waktu ke waktu. Pengamatan akurasinya dimulai sekitar
0,8 dan tetap relatif stabil hingga penurunan tajam sekitar pukul 11.30. Kemudian, grafik tingkat pembelajaran EVO. Eh, sumbu X-nya ini waktu dalam sehari berkisar antara pukul 10.45 malam hingga pukul 11.30 malam. Sama ya, sama yang evaluasi. Sumbu Y laju pembelajaran berkisar dari 0 hingga 0,18. Beberapa garis ada orange dan merah muda yang menunjukkan laju pembelajaran berbagai model atau berjalan seiring waktu. Pengamatan, laju pembelajaran tetap konstan sekitar 0,01 sepanjang periode pengamatan. Interpretasi. Grafik ini memberikan wawasan tentang kinerja dan dinamika pelatihan model pembelajaran mesin. Stabilitas laju pembelajaran. Laju pembelajaran tetap konsisten yang sangat penting untuk memastikan kemajuan yang stabil dalam pelatihan. Penurunan akurasi. Penurunan akurasi secara tiba-tiba sekitar pukul 11.30 malam. Ini ya, yang warna pink. Mungkin mengindikasikan adanya masalah atau kejadian penting selama pelatihan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Visualisasi ini membantu dalam mendiagnosis perilaku model dan memahami efek berbagai parameter pelatihan. Lanjut. Nah, ini ada visualisasi kedua. Interpretasinya adalah ini namanya histogram. Histogram ini memvisualisasikan distribusi bias dan nilai kernel selama sesi pelatihan model yang berbeda menggunakan stochastic gradient descent atau SGD. Nah, berikut ini informasi yang diberikan. Yang pertama ada histogram bias, menunjukkan bagaimana nilai bias berubah seiring waktu selama proses pelatihan. Setiap subplot berhubungan dengan proses pelatihan yang berbeda, yang memungkinkan perbandingan tentang bagaimana nilai bias berubah. Oke, histogram kernel menunjukkan distribusi nilai kernel di berbagai proses pelatihan. Nilai kernel sangat penting untuk memahami fitur model yang dipelajari. Wawasan utamanya perubahan dalam distribusi. Amati bagaimana distribusi berubah seiring waktu. Kita lihat di sini ya. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang dinamika pembelajaran model dan apakah pelatihan berjalan sesuai harapan. Perbandingan lintasannya. Setiap level misalnya SGD 16, SGD 32, SGD 60K mewakili konfigurasi atau kumpulan data berbeda. Membandingkannya dapat membantu mengidentifikasi konfigurasi mana yang menghasilkan perilaku pembelajaran yang lebih baik. Representasi visual ini penting untuk mendiagnosis perilaku model, memastikan model tersebut belajar yang benar, dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir, ada yang bentuknya chart seperti ini. Interpretasinya, histogram ini memberikan wawasan tentang bagaimana distribusi bias dan nilai kernel berkembang selama berbagai pelatihan. Dengan menganalisis distribusi ini, seseorang dapat memahami perilaku dan kinerja model pembelajaran mesin. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk ujian tengah semester ini, penjelasan tentang kinerja gradient descent dengan dataset Fashion MNIST. Terima kasih dan sekian.